Yang terakhir saudara, menikmati ujian dengan sukacita. Saudara, menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan juga berarti bahwa kita harus menghadapi atau menjalani pencobaan itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ketika kita dapat menjalani pencobaan itu dengan hupomone, dengan ketekunan yang disertai dengan perjuangan itu, maka saudara-saudara, kita pasti dapat menjalani dengan sukacita. Seperti yang kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Rasul Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara, susah saudara, mereka disiksa. Tapi kenapa mereka bisa menaikkan puji-pujian, mereka bisa bersukacita, bisa bersyukur? Karena mereka menjalani semua itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Saudara, Edmund Chan dan istrinya di dalam buku Root and Wings mengatakan bahwa sukacita itu lahir bukan dari ketiadaan masalah, tapi dari kehadiran Allah. Saat kita sadar ada Allah yang selalu menyertai kita, ada Allah yang selalu menolong menopang kita ketika kita melewati berbagai-bagai pencobaan, maka saudara, kita akan bisa menjalani atau menghadapi semua pencobaan itu dengan sukacita. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, kita akan berbahagia menjalani semua proses itu. Saudara, sukacita dihasilkan ketika kita dengan iman memilih untuk menerima dan memahami berbagai kesulitan hidup dari sudut pandang Allah, daripada sekedar kita menjadi pahit, daripada sekedar kita kemudian sekali lagi marah-marah, mengeluh, ngomel-ngomel dan kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu ada Tuhan, kita kan orang percaya. Bukankah kita seringkali bilang puji Tuhan, Tuhan selalu menolong kita, ada Allah Immanuel dan sebagainya. Tapi jangan sampai saudara itu cuma di mulut kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita, kemudian kita lupa bahwa ada Allah yang menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ketika saya mendengar kabar saya menderita kanker, saudara, waktu itu dalam perjalanan pulang, saya lupa dari mana ya, saya dengan Muse Samgar. Kemudian di tengah jalan itu Dr. Merlin Yanis menelpon, dia telepon di handphonenya Muse. Dia bilang sebenarnya dia tidak bermaksud untuk memberitahukan saya, cuma memberitahukan Muse. Tapi karena Muse lagi nyetir, saya yang angkat telepon itu. Dan kemudian dia mau tidak mau dia kemudian menyampaikan kepada saya bahwa hasil biopsi saya itu benar kanker. Saudara, ketika saya diam-diam begitu ya, sampai di rumah kemudian saya masuk di kamar tempat setrika dan saya menangis, saudara. Saya tidak menyangka kalau saya itu bisa sampai menderita kanker. Saya pikir itu cuma fistula biasa. Karena saya pernah mengalami waktu saya di Bandung seperti ada abses, ada bisul dan kemudian bernanah sampai saya nggak bisa berjalan seperti itu. Tapi kemudian ternyata ya saya harus menerima vonis bahwa saya itu menderita kanker rektum. Kanker yang ada cuma 3 cm dari dekat anus saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian ketika saya sedang menangis, saya malu kalau sampai Muse Samgar itu lihat, makanya saya masuk di dalam kamar itu. Kemudian saya diam dan saya kemudian berpikir begini, untuk apa ya saya menangis? Kalau toh memang ini sudah menjadi bagian yang ada yang Tuhan izinkan terjadi, dan saya mau menangis juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kanker ini tidak bisa begitu saya menangis kemudian dia hilang seperti itu. Tidak, saudara. Tapi kemudian saya menguatkan diri saya harus siap, harus kuat untuk menjalani ini. Dan kemudian saudara, singkat cerita, kemudian kami mengambil keputusan untuk pengobatan di Pineng. Saudara, ketika sampai di Pineng, selesai menjalani semua serangkaian pemeriksaan, dan memang dari dokter di Manado bilang begitu bahwa itu kanker, dan mereka bilang kemungkinan besar anus saya pasti ditutup dan saya akan pakai kantong seumur hidup di sini. Sekali lagi saudara, saya mungkin pernah cerita di sini, 4 dokter bilang, dari dokter Billy Salem di Siloam, kemudian dokter di Singapura yang waktu itu kita ikut IDMC, kemudian dokter cancer saya yang di Mount Miriam, dia bilang seperti itu, dan dokter yang kalau misalnya sampai saya harus operasi di rumah sakit Adventist, dokter itu juga bilang pasti ditutup anusnya dan akan pakai seumur hidup. Nah, saudara-saudara,
Tapi kemudian saya menguatkan hati saya. Karena dokter cancer saya ini, Mon Miriam, bilang kita coba ya. Siapa tahu tidak perlu dioperasi dan tidak perlu tutup saya. Jadi saya seperti dapat kekuatan begitu ya. Saya mau coba. Nah saudara, setelah menjalani serangkaian itu kemudian saatnya saya mau menjalani pengobatan. Saudara, ketika saya mau menjalani pengobatan, Musa Samgar bilang dia mau pulang ke Indonesia. Dia tanya, kamu berani? Kamu siap? Udah saudara, sejujurnya saya takut saudara. Saya itu takut kalau kemana-mana itu selalu sama-sama dengan mereka. Dan misalnya mau pergi ke sini, jalan ini, mereka yang bawa. Saya itu buta jalan gitu saudara. Kalau saudara tanya ke Musa Samgar, rekan-rekan hamba Tuhan itu pasti tahu. Sampai di Manado ini pun, sampai mereka suka bilang, sudah berkali-kali jalan di sini, masih lupa saudara. Jadi waktu dia bilang dia mau tinggalkan saya, jujur saya takut sekali. Apalagi saudara, saya kan belum pernah menjalani yang namanya radiasi. Tempatnya di mana? Beda saudara dengan waktu saya menjalani pemeriksaan. Saya takut begitu. Tapi kemudian, aduh gimana Tuhan, masa saya mau tahan di sini dia? Karena radiasi itu 28 kali. Jadi hampir 2 bulan saya di sana. Dan kemudian saya bilang, ya gak apa-apa kamu pulang. Dalam ketakutan seperti saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya nggak tahu. Seandainya dia bisa menemani saya untuk pergi 1 kali gitu radiasi, kan saya nggak pernah menjalani. Mungkin ada ketenangan. Tapi dia kemudian bilang dia mesti pulang. Begitu, ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Saudara, tapi kemudian saya benar-benar, Tuhan tolong saya. Saya ini takut, saya nggak mampu. Gitu ya, saya nggak tahu kalau mau pergi ke sini, apalagi kalau mesti naik kendaraan umum, naik bis dan lain sebagainya, saya nggak berani. Tapi kemudian saya bisa mendapatkan kekuatan dan saya memilih untuk berserah dan percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Dia pasti menolong saya. Dan ketika saya melangkah memilih berserah kepada Tuhan, saudara, Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Saudara, tiba-tiba kan saya di tempat homestay itu sendiri gitu. Saya tidak kenal orang-orang lain dan mereka kebanyakan tuh berobat di Rumah Sakit Adventist dan Glen Eagle kalau nggak salah. Tapi kemudian kan saya menjalani itu hari Senin. Hari Sabtu datang kemudian 2 pasang suami istri yang ternyata saudara-saudara mereka juga sebenarnya berobat di rumah sakit yang lain, tapi terapinya untuk radiasi di rumah sakit yang sama dengan saya. Dan mereka juga sedang menjalani radiasi. Cuma mereka karena di situ 30 hari harus pulang, jadi mereka pulang dulu ke Indonesia dan datang. Saudara, saya senang sekali ketika saya bisa bertemu dengan mereka dan mereka bilang, ayo sama-sama dengan kita. Dan biasa mereka kalau naik Grab kan suami istri 4 orang penuh. Hari pertama waktu saya mau pergi radiasi, suami dari satu ibu ini dia kemudian periksa jantung di Adventist. Jadi saya bisa berempat saudara-saudara. Dan mereka bilang nanti kita kasih tunjuk di mana tempatnya. Jangan takut, pokoknya kalau sudah masuk di ruang ini. Mereka begitu baik sekali saudara. Dan saya bilang Tuhan terima kasih. Ketika sekali lagi saya memilih untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Bahkan kalau saudara lihat sampai saat ini mungkin ada orang bilang, ih kenapa masih kuat saudara? Saya menguatkan diri saya dengan bilang Tuhan pasti tolong. Apapun yang terjadi saya akan lewat. Kalau misalnya memang Tuhan sudah menentukan batas hidup saya di situ, ya sudah, saya harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya bersyukur semua bisa saya lewati sampai hari ini. Karena saya percaya dan berserah kepada Tuhan. Saudara, sukacita adalah kemampuan kita bergembira tanpa bergantung kepada situasi dan kondisi hidup yang sedang kita alami pada saat itu. Saudara, mungkinkah kita dapat berbahagia? Mungkinkah kita dapat bersukacita di tengah pencobaan? Saudara, saya berani mengatakan bahwa kita pasti akan bisa menghadapi pencobaan dengan penuh sukacita. Kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan yang kita alami. Karena saya sudah mengalaminya saudara. Dan saya bersyukur saya bisa mengenal juga bukan cuma orang-orang Indonesia, orang-orang dari Malaysia. Anak-anak, dan saya masih punya hubungan yang baik saudara dengan yang saya pernah cerita, ada seorang anak umur 12 tahun yang kena kanker otak. Sampai sekarang saya masih terus karena dia masih terus kemo, ternyata sudah dibilang sudah sembuh, ternyata jadi lagi dan saya masih terus, dia bilang Kak Nancy tolong doakan saya ya, tolong doakan saya. Mamanya juga suka bilang tolong doakan. Ya, saya selalu kasih kekuatan kepada dia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup orang yang percaya tidak pernah akan lepas dari yang namanya proses pembentukan Tuhan. Namun sebagai orang beriman kepada Tuhan yang hidup, kita yakin bahwa ketika kita mengalami itu semua, kali lagi ada Tuhan yang menopang. Jangan takut saudara, jangan gentar. Ada Tuhan yang akan menopang kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Itu berarti kita harus siap menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu hal yang selalu harus kita ingat dan kita pegang baik-baik, bahwa proses itu bertujuan untuk mengubahkan kita, untuk memurnikan iman kita, untuk meneguhkan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita harus yakin, seperti Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, itu semua pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan akan menjadi berkat bagi orang banyak kalau kita benar-benar menjalaninya dengan penuh penyerahan diri di hadapan Tuhan. Saat ini apakah ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan berat, merasa sedang menghadapi pencobaan yang sepertinya tidak habis-habis dalam kehidupan saudara, merasa bahwa sudah mampu kita mau berjalan, sudah mampu menghadapi. Saudara, biarlah bagian firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita, boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh berkata, ada Tuhan di pihak kita, ada Tuhan yang pasti akan menolong, dan saya pasti akan mampu menghadapi itu semua dan pasti akan mengalami kemenangan.